Kabupaten Sarolangun tetapkan 4 zona wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Tak kunjung diperbaiki, puluhan warga Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, perbaiki akses jalan provinsi yang rusak. Jelang pemilu 2024, realisasi perekaman KTP bagi pemilih pemula di Kota Jambi baru mencapai 60%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 4 Juni 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septi Dita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, BPBD Sarolangun menetapkan 4 zona wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Dari 4 zona ini, 2 wilayah diantaranya merupakan zona yang paling rawan terjadi karhutla. 2 zona yang menjadi titik paling rawan karhutla pada tahun 2023, yakni di Kecamatan Sarolangun dan Batin 8. Sementara di zona 1 berada di Kecamatan Pauh, Air Hitam, dan Kecamatan Mandiangin Timur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, peningkatan jumlah titik panas pada tahun ini disebabkan oleh atmosfer dan cuaca yang relatif kering, meski sepanjang Januari hingga akhir Mei masih sering diguyur hujan. Untuk mewaspadai sebaran titik panas dan mencegah terjadinya karhutla, BPBD Sarolangun telah melakukan pemetaan zona rawan dan zona paling rawan. Itu Sarolangun, Batin 8, zona 2-nya Pauh, Air Hitam, Mandiangin, zona 3-nya Singkut Pelawan, zona 4-nya Limun, CNG, Batangasari. Itu rawan semua itu, Bang? Potensi rawan itu di 2 kecamatan, 2 wilayah, itu Bangun Batin 8, wilayah 2, Pauh, Air Hitam, Mandiangin. Solahuddin Nopri menambahkan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan potensi karhutla. Tak hanya itu, BPBD Sarolangun juga terus mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki, puluhan warga di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, secara swadaya memperbaiki akses jalan provinsi yang rusak. Puluhan warga di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, melakukan perbaikan jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat di beberapa titik. Perbaikannya dilakukan secara bersama memanfaatkan material bekas bangunan masjid untuk menimbun jalan yang berlubang. Aksi gotong royong yang dilakukan sebagian warga juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan Padang Lamo yang sudah rusak selama lebih dari 5 tahun. Salah seorang warga Desa Puntikalo, Hamdan, mengatakan, kerusakan jalan yang menghubungkan antar kecamatan serta Provinsi Sumatera Barat sudah terjadi sejak lama. Warga berharap jalan ini segera mendapat perhatian dan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Lama di kilometer 13 ini, tepatnya di Desa Puntikalo ini sudah lama sekali. Namun sampai hari ini kita mendapatkan informasi atau kabar katanya mau diperbaiki, namun sampai saat ini juga belum diperbaiki. Harapannya? Harapannya kita ke depan nanti, karena ini jalan provinsi, kita berharap oleh pemerintah Provinsi Jambi, ke depannya kita berharap agar jalan ini dapat diperbaiki dan agar lebih baik lagi ke depan, seperti itu. Ya, nampaknya kerusakan nambah parah. Tidak ada tanggapan dari pemerintah. Kami minta tanggapi dari pemerintah Kabupaten Tebo, supaya jalan ini diperbaiki secara sebaik mungkin. Jalan Padang Lamo merupakan akses vital bagi warga untuk mengangkut hasil perkebunan, karena mayoritas masyarakat Kabupaten Tebo menggantungkan hidup di sektor pertanian dan perkebunan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Perayaan Hari Raya Waisak 2567 Tahun Buddhis disambut sukacita oleh seluruh umat Buddha di Provinsi Jambi. Peringatan Waisak pada tahun ini diharapkan dapat mendorong terciptanya hubungan yang damai antara seluruh pemeluk agama.
Hari Raya Waisak 2567 Tahun Buddhis disambut sukacita oleh seluruh umat Buddha di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jambi. Sukacita dalam menyambut hari suci keagamaan itu seperti yang terlihat di Vihara Sakyakirti, Kota Jambi. Sejak Minggu pagi, umat Buddha dari berbagai daerah di Provinsi Jambi secara bergantian melaksanakan ibadah di Vihara Sakyakirti. Pengurus Vihara Sakyakirti Jambi, Darmawan, mengatakan penyelenggaraan ibadah pada puncak perayaan Waisak diawali dengan pelaksanaan pradaksina. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kebaktian umum serta penyalaan pelita menjelang detik-detik Waisak. Penyelenggaraan Hari Raya Waisak utamanya untuk memperingati 3 peristiwa suci yang terjadi pada Guru Besar Buddha Gautama, yaitu mulai dari kelahiran Pangeran Siddhartha, penerangan sempurna untuk Pangeran Siddhartha, serta peristiwa Pangeran Siddhartha mencapai parinibbana. Darmawan juga menambahkan, tahun ini perayaan Waisak di Vihara Sakyakirti Jambi berlangsung lebih meriah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kemeriahan itu salah satunya dipengaruhi sudah dicabutnya darurat kesehatan COVID-19 oleh WHO. Harapan untuk kehidupannya lebih baik diungkapkan oleh Sylvia dan Julianto Jaya, perwakilan umat Buddha di Provinsi Jambi. Harmonis masyarakat, damai negaranya menjadi tema peringatan Waisak pada tahun 2023. Umat Buddha berharap peringatan Waisak pada tahun ini dapat mendorong terciptanya hubungan yang damai antara seluruh pemeluk agama di daerah. Temanya ya harmonis masyarakat, damai negaranya. Semoga di Hari Raya Waisak ini semua umat Buddha walaupun umat agama lain semakin banyak toleransinya dan semakin damai negaranya. Kita harap Indonesia semakin damai, toleransi antar umat agama semakin baik. Semoga semua makhluk bahagia. Pada perayaan Waisak 2567 Tahun Buddhis, 1.000 orang umat Buddha di wilayah Provinsi Jambi diperkirakan melaksanakan ibadah di Vihara Sakyakirti Jambi. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan Waisak di Wihara Sakyakirti Kota Jambi berlangsung meriah. Pada pelaksanaan Waisak tahun ini, umat Buddha mengharapkan keharmonisan masyarakat dan negara terus terjaga, khususnya jelang tahun politik 2024. Dalam rangka memperingati Hari Waisak 2567 Tahun Buddhis 2023, umat Buddha melaksanakan ibadah Waisak di Vihara Sakyakirti, Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Beberapa rangkaian ibadah dilaksanakan umat Buddha pada pelaksanaan Waisak yang digelar pada Minggu pagi ini. Pengurus Vihara Sakyakirti, Darmawan, mengatakan pelaksanaan Waisak tahun ini disambut antusias oleh seluruh umat Buddha. Karena dalam 2 tahun terakhir, beberapa rangkaian peringatan Waisak ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Pada peringatan Hari Waisak tahun ini, umat Buddha berharap seluruh masyarakat terus terjaga, harmonis, dan negara Indonesia tetap damai. Umat Buddha juga berharap pemilu tahun 2024 dapat terselenggara dengan lancar dan damai, serta tidak terjadi isu SARA. Harapannya, ya kita sebagai umat Buddha berharap supaya masyarakat Indonesia ini selalu aman, damai, dan sejahtera. Dan khususnya apalagi untuk memasuki tahun politik ya, kita berharap juga supaya tahun politik ini dapat berjalan dengan damai. Jadi nggak ada kerusuhan ataupun terjadi kerusuhan masalah SARA. Meski berlangsung meriah, pengurus vihara tetap menganjurkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 bagi seluruh umat Buddha yang melaksanakan ibadah. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi kembali terjadinya penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengurus Wihara Sakyakirti membuka bazar UMKM di area parkir ibadah. Kegiatan itu dilakukan untuk memeriahkan Hari Waisak dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dampak pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang diakibatkan penyebaran COVID-19 terus dirasakan oleh sejumlah masyarakat. Tidak terkecuali bagi para pelaku UMKM yang turut merasakan dampak pelonggaran tersebut. Dalam rangka memperingati Hari Waisak tahun 2567 Tahun Buddhis, pengurus Vihara Sakyakirti memberikan ruang kepada para pelaku UMKM untuk berjualan di area parkir tempat ibadah.
Pengurus Vihara Sakyakirti, Dermawan, mengatakan tujuan dibukanya bazar itu untuk memeriahkan peringatan Waisak pada tahun 2023. Untuk tahun ini perbandingannya ada ya, karena tahun ini lebih ramai lagi. Karena juga biasa tiap tahun kita nggak pernah mengadakan pindah bata, tapi tahun ini kita adakan pindah bata. Selain memeriahkan Hari Raya Waisak tahun 2023, bazar UMKM itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Hari Waisak di Wihara Padma Kirti, peringatan Waisak tahun ini mengusung tema Harmoni Masyarakat Damai Negaranya. Sejak Minggu pagi, ratusan umat Buddha di Kabupaten Bungo mendatangi Vihara Padma Kirti untuk memperingati Hari Raya Waisak 2567 tahun Buddhis. Perayaan Waisak yang mengusung tema Harmoni Masyarakat Damai Negaranya ini berjalan dengan sukacita. Pengurus Vihara Padma Kirti Muaro Bungo, Romo Pandita Purnomo mengatakan, tema peringatan Waisak pada tahun ini menekankan rasa damai dan harmonis, serta rasa persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan dan damai bernegara. Aktualisasi ajaran Sang Buddha telah memberikan kesejukan dan kebahagiaan. Umat Buddha diharapkan saling menyayangi, saling mendukung dan harmonis, sehingga kedamaian negara akan tercipta. Dengan kita mampu menjaga kerukunan tersebut, didasari dengan cinta kasih sayang, rasa simpatik dan batin yang seimbang, maka mewujudkan yaitu masyarakat yang harmoni, dan harapan kita semua tentunya bangsa dan negara kita akan adem ayem, tentram, sehingga negara dapat maju, berkembang sesuai dengan tujuan para tokoh-tokoh bangsa dan negara ini. Peringatan Waisak yang digelar di Vihara Padma Kirti Bungo itu dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Bungo dan Polsek Kota Muaro Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya PPS Kabupaten Merangin melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP akhir pemilihan umum tahun 2024. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, di tingkat desa, panitia pemungutan suara mulai melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP akhir pemilihan umum tahun 2024. Rapat pleno itu diselenggarakan serentak di 215 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Panitia pemungutan suara di Kabupaten Merangin mulai melakukan rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP akhir untuk pemilihan umum tahun 2024. Rapat pleno itu diselenggarakan serentak di 215 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Merangin. Pada kegiatan ini, petugas melibatkan peserta yang terdiri dari perangkat desa, panwaslu kelurahan desa, dan perwakilan partai politik. Rapat pleno DPSHP akhir dilakukan setelah sebelumnya PPS menyelesaikan perbaikan DPSHP dan penyusunan DPSHP akhir pada 21 hingga 31 Mei 2023. Seperti di Kecamatan Lembah Masurai, jumlah DPSHP akhir untuk proses rekapitulasi di 15 desa mencapai 12.201 pemilih, yang terdiri dari 6.349 laki-laki dan 5.852 perempuan. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Masurai, Afrianto, mengatakan, setelah dari PPS, selanjutnya proses rekapitulasi akan berlanjut ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Masurai dan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT di tingkat Kabupaten Merangin pada 20 hingga 21 Juni 2023. Hari ini kita PPS di tingkat desa melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan akhir yang nantinya rapat pleno ini
akan menelurkan menjadi DPT di tingkat KPU nanti. Pengumuman DPT akan dilaksanakan pada 22 Juni 2023 hingga 14 Februari 2024. Informasi DPT akan ditempel di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Ramadan Curbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilu 2024, 14.000 warga kota Jambi realisasi perekaman kartu tanda penduduk KTP elektronik bagi pemilih pemula di kota Jambi baru mencapai 60%. Dari 14.000 orang yang masuk daftar pemilih pemula, baru sekitar 8.000 orang diantaranya yang melakukan perekaman KTP elektronik. Minimnya realisasi perekaman KTP pemilih pemula itu disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nilwan Ilyas mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya jemput bola pada Juni mendatang. Para petugas di Dukcapil Kota Jambi akan turun langsung ke masyarakat dan ke sekolah-sekolah untuk perekaman KTP elektronik. Nah, yang sudah kami rekam lebih kurang sekitar 8.000. Yang itu kami kemarin turun-turun ke SMA kan. Nah, sekarang ya kami himbau kepada adik-adik yang berusia di bawah 17 tahun ya, untuk segera melakukan rekaman ke kantor Dukcapil. Nirwan Ilyas optimis pada jelang pemilu 2024, seluruh target 14.000 orang yang masuk dalam daftar pemilih pemula telah memiliki KTP elektronik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Wali Kota Jambi Maulana apresiasi gerakan gotong royong masyarakat Kampung Wisata Baselang, Kebakuang Jaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Halal bin Halal pengurus besar keluarga Batanghari. Selain untuk mempererat silaturahmi, kegiatan itu juga bertujuan untuk menyatukan pemikiran dalam membangun daerah. Meski sudah tidak lagi bulan Syawal, namun pengurus besar keluarga Batanghari menggelar Halal Bihalal tahun 2023. Kegiatan yang digelar di Masjid Salamah, kawasan Kelurahan Bliung, Kota Jambi itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi Halal Bihalal yang digelar keluarga besar PB Kabari. Abdullah Sani mengatakan ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam Halal Bihalal, yakni membersihkan hati dengan saling memaafkan antar sesama, meningkatkan kebersamaan antar pemerintah dengan masyarakat, serta memberikan pendapat untuk kemajuan Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi tak dapat melaksanakan program secara sendiri. Perlu sinergitas dari masyarakat sehingga Jambi Mantap 2024 dapat terwujud. Dengan momen Halal Bihalal terdapat semacam peningkatan silaturahmi yang ada, makin kuatkan persatuan nasional, khususnya adalah saudara-saudara kita yang berasal dari Batanghari, yang tinggal di Kota Jambi ataupun yang di sekitarnya, bahkan yang masih di Batanghari. Kenapa? Karena bagaimana itu penting dengan rasa silaturahmi yang erat, dengan kebersamaan, persatuan, insya Allah partisipasi untuk membangun diri, membangun keluarga, membangun masyarakat, namanya Batanghari, juga kota, juga Provinsi Jambi ini insya Allah akan dapat terwujud. Ketua Umum PB Keluarga Batanghari Sayuti Una mengatakan, Halal Bihalal itu digelar tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, namun juga untuk bertukar pikiran dengan masyarakat dalam membangun Provinsi Jambi. Kabari ini kan salah satu paguyuban yang ada di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kita juga harus berpartisipasi dalam pembangunan ini.
mengumpulkan warga masyarakat Batanghari ini adalah mengumpulkan para sumber daya yang ada. Dengan demikian nanti diharapkan dapat satu kesepakatan atau suatu paham sehingga bisa berkontribusi positif bagi pembangunan di Jambi ini. Halal bihalal PB Kabari itu mengangkat tema eratkan silaturahmi dan kuatkan persatuan. Tema itu memiliki makna untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan mempererat silaturahmi sesama masyarakat Kabupaten Batanghari. Joko TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi gerakan gotong royong masyarakat Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya. Gotong royong itu merupakan pengembangan dari Kampung Bantar menjadi Kampung Wisata. Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya merupakan suatu kawasan destinasi wisata yang terlahir dari Kampung Bantar, Kota Jambi. Kawasan destinasi wisata ini memiliki sejumlah pesona yang tidak dimiliki daerah lainnya di Provinsi Jambi. Hamparan kebun sayur dan hasanah perpaduan budaya migran menjadikan daya tarik desa yang terletak di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Tak heran jika Baselang Bakung Jaya Kota Jambi ini masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Rencananya, Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya akan dikunjungi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Untuk menjaga kebersihan dan keaslian kawasan wisata, hampir setiap minggu pagi, masyarakat sekitar bahu-membahu membersihkan dan menambah fasilitas pengunjung di area sekitar. Masyarakat sekitar Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya sangat antusias untuk mengembangkan kampung wisata itu agar lebih maju dan dikenal masyarakat. Suatu tempat wisata, jalan pisau-pisau, kemudian infrastruktur lain segala macam, sehingga kampung ini memang layak di tempat wisata. Jadi memang kami menyiapkan infrastrukturnya, kemudian sarana-sarana penunjang, ya. Kemudian juga kepada itu juga SDM-nya juga akan disesuaikan. Ini kemarin beberapa dari pengurus Kodaris Baselang Bakung Jaya ini sudah kami ikut sertakan dalam pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Ya, ke depan juga akan bagaimana terus juga selain SDM Kodarisnya juga kami masyarakat di sini juga akan edukasi bagaimana kita sebagai tuan rumah, bagaimana kita menyambut tamu yang datang, bagaimana kita menyiapkan produk-produk kita yang bisa menjadi souvenir bagi warga yang datang, pengunjung yang datang. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi semangat dan kekompakan masyarakat Kelurahan Bakung Jaya. Saat ini, Kelurahan Bakung Jaya yang memiliki kawasan wisata itu menjadi kelurahan percontohan di Kota Jambi. Tak hanya di Provinsi Jambi, kawasan wisata Baselang Bakung Jaya saat ini juga telah dikenal secara nasional. Kami, pemerintah Kota Jambi melalui program unggulan Kampung Bantar yang jumlahnya sudah lebih dari 900 RT di Kota Jambi menjadi Kampung Bantar. Program berikutnya mendorong Kampung Bantar ini menjadi kampung wisata. Di sini adalah salah satu percontohannya yang saya lihat sudah sangat maju, yaitu Kampung Wisata Bakung Jaya, Baselang Bakung Jaya di RT 11 tepatnya, Kelurahan Bakung Jaya dengan mengembangkan agrowisata ya, pertanian dan juga ekonomi kreatif yang lain tumbuh. Dan insya Allah juga tidak jauh dari sini akan ada kampung pramuka yang terintegrasi nanti dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di sini. Wisata Bakung Jaya tak hanya menawarkan panorama hamparan kebun sayur, namun di objek wisata ini pengunjung juga dapat belajar beberapa edukasi wisata, seperti mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis, memancing, dan menanam tanaman hidroponik. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Kerinci Adi Rozal melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit kelas D Pratama yang berada di Desa Pondok Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman. Pembangunan rumah sakit itu menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK 65 miliar rupiah. Bupati Kerinci Adi Rozal kemarin melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit kelas D Pratama yang berada di Desa Pondok Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Pembangunan rumah sakit kelas D Pratama itu diperkirakan akan selesai dibangun pada Januari 2024.
Adi Rozal mengatakan sejak tahun 2018 pihaknya telah merencanakan pembangunan 2 rumah sakit kelas D Pratama di Kabupaten Kerinci, yakni di Desa Ujung Ladang, Kecamatan Kayuwaro, dan Desa Pondok Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman. Rumah sakit kelas D Pratama itu merupakan rumah sakit pertama kali yang dibangun di Desa Pondok Pulau Sangkar. Pembangunan rumah sakit itu menggunakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus bantuan dari pemerintah pusat sebesar 65 miliar rupiah. Kita melakukan peletakan pertama pembangunan rumah sakit IPD di Bukit Kerman. Yang alhamdulillah ini kita dapat dana DAK dari pusat yang nanti mudah-mudahan rumah sakit IPD untuk Kerman secara fisik itu sudah siap. Mudah-mudahan kita harapkan 2024 itu sudah kosong. 56 tempat tidur, jadi ini nanti siap ruang UGD-nya, ruang dinapnya, ruang operasinya, dan perawatan semacamnya. Mudah-mudahan nanti ini siap, sehingga 2024 ini betul-betul sudah bisa dioperasionalkan. Adi Rozal berharap pembangunan rumah sakit itu dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan pengobatan, terutama yang berada di Kecamatan Batang Merangin maupun sekitarnya. Ilwan Pasroni, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Merangin sukses menggelar Hari Puncak Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-20 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Kabupaten Merangin tahun 2023. Ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan yang dipusatkan di lapangan bola kaki Desa Salambuku, Kecamatan Masumai. Kabupaten Merangin sukses menggelar Hari Puncak Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-20 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Kabupaten Merangin tahun 2023. Kegiatan itu dipusatkan di lapangan bola kaki Desa Salambuku, Kecamatan Batang Masumai. Bupati Merangin Masyhuri mengucapkan syukur atas terselenggaranya Puncak BBGRM 20 dan HKG PKK ke-51. Masyhuri juga turut mengapresiasi keterlibatan semua pihak terkait sehingga ribuan masyarakat antusias mengikuti acara tahunan itu. Masyhuri menjelaskan, BBGRM merupakan salah satu upaya untuk menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan. Kegiatan bertujuan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakan, memanfaatkan, dan melestarikan semangat jiwa gotong royong yang mulai luntur dalam kehidupan masyarakat. Tak hanya dapat membangkitkan ekonomi masyarakat pasca COVID-19, BBGRM juga diharapkan dapat membangkitkan sumber daya manusia dan menurunkan angka kemiskinan, agar pembangunan di Kabupaten Merangin semakin mantap. Ada yang memperingati dua kegiatan ini dan diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Merangin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik dan sukses. Jadi alhamdulillah antusiasme masyarakat jadi ini menumbuhkan rasa sifat kegotong-royongan kembali dan kekeluargaan kita. Pada kegiatan itu turut diumumkan juara umum perlombaan tingkat desa dan kelurahan yang dimenangkan Desa Sungai Bulian, Kecamatan Tabir Timur, dan Kelurahan Pasar Baru, Rantau Panjang Tabir. Usai kegiatan, Bupati beserta rombongan langsung meninjau Lubuk Larangan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Muhammad Fadil Arif membuka pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Batanghari. MTQ tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2023 ini diikuti 574 kafilah dari 8 kecamatan yang ada. MTQ ke-53 tahun 2023 yang dilaksanakan di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari resmi dibuka oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pada Sabtu malam. Panggung utama MTQ yang dipusatkan di Desa Kembang Paseban itu cukup menyedot perhatian masyarakat sekitar yang dengan antusias datang untuk melihat kemeriahan acara. Berbagai seni tari konvensional ditampilkan pada malam pembukaan MTQ. Pada pelaksanaan MTQ, Bupati Muhammad Fadil Arif turut membacakan naskah pelantikan Dewan Hakim selaku juru penilaian pada perlombaan MTQ.
Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif meminta agar Dewan Hakim dan juri dapat berlaku bijak dan objektif serta adil dalam memberikan penilaian terhadap kafilah. Harus orang desa bersangkutan. Peserta MTQ di kecamatan harus orang kecamatan bersangkutan. Mengapa mesti begitu? Supaya MTQ selain menjadi bibit dan memberikan motivasi kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, juga menjadikan alat evaluasi. Bagaimana penyiapan kita pada generasi berikutnya itu berlangsung dengan baik. Dalam rangka membentuk SDM yang berkualitas, yang disampaikan oleh Bapak Wagub tadi, bahwa SDM yang berkualitas adalah yang badannya sehat, otaknya cerdas, imannya kuat. MTQ tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2023 ini diikuti 574 kafilah dari 8 kecamatan. MTQ yang dilaksanakan selama 1 minggu itu memperlombakan 12 cabang perlombaan. Puncak acara malam pembukaan MTQ itu ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Batanghari sekaligus pengibaran bendera LPTQ oleh pasukan pengibar bendera dari SMA Negeri 4 Batanghari. MTQ itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi selaku Ketua LPTQ Provinsi Jambi, Ketua LPTQ Batanghari, serta unsur Forkopimda di lingkup Pemkab Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Bupati Kerinci Adi Rozal hadiri pengajian BKMT dan pelepasan jemaah calon haji Kecamatan Air Hangat tahun 2023. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Haji tahun 2023. Bupati Kerinci Adi Rozal menghadiri pengajian bulanan Badan Kontak Majelis Taklim dan pelepasan jemaah calon haji Kecamatan Air Hangat. Adi Rozal mengingatkan kepada para jemaah calon haji untuk tetap menjaga ketakwaan selama menjalani ibadah haji. Bupati Kerinci Adi Rozal menghadiri pengajian bulanan Badan Kontak Majelis Taklim dan pelepasan jemaah calon haji Kecamatan Air Hangat tahun 2023. Kegiatan yang bertempat di Masjid Al-Jihad, Koto Majidin itu merupakan pengajian rutin bulanan BKMT Kecamatan Air Hangat. Pengajian bulanan itu juga menjadi momentum pelepasan jamaah calon haji Kecamatan Air Hangat menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Pada kegiatan itu, Bupati Adi Rozal juga memberikan ceramah agama yang bertujuan untuk mengingatkan para jamaah calon haji untuk senantiasa menjaga ketakwaan dan kesabaran selama menjalani ibadah haji. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, 46 jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci berasal dari Kecamatan Air Hangat. Tapi setelah khutbah Arafah, usahakan kayu-kayu itu keluar dari tenda, nikmati udara yang sedang di luar, apakah panas, dingin, bagaimanapun. Sebab ketika itu kayu-kayu nanti haji itu nanti. Ketika itu langit dibuka, Allah menjawab semua doa. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Allah kabulkan. Ya Allah, jadikan anakku anak soleh dan saleh. Allah kabulkan. Adi Rozal berharap pelepasan jemaah calon haji Kecamatan Air Hangat itu dapat memberi semangat dan motivasi bagi para jemaah calon haji sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Yilwan Pasrauni, TVRI Jambi melaporkan. Jabung Limited menyerahkan bantuan perlengkapan haji kepada para jamaah calon haji JCH Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bantuan itu diserahkan manajemen Petrocina di kediaman rumah dinas Bupati Tanjung Barat.
SKK Migas Petrocina Internasional Jabung Limited menyerahkan bantuan perlengkapan haji kepada JCH Kabupaten Tanjab Barat. Bantuan itu diserahkan Field Manager SKK Migas Petrocina Internasional Jabung Limited pada Sabtu kemarin di kediaman rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat. Field Manager SKK Migas Petrocina Internasional Jabung LTD Rudi Hermawan mengatakan, bantuan yang diberikan pada tahun ini lebih banyak jika dibandingkan pada tahun 2022. Bantuan itu terdiri dari payung lipat otomatis buka, tutup 150 piece, kotak makanan transparan bento box 150 piece, tas, sepatu, dan sandal lipat nilon 150 piece. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Petrocina membantu berupa handmade spray 300 ml sebanyak 433 piece, sandal 433 piece sepatu dan bag. Bantuan itu diharapkan dapat bermanfaat bagi para JCH saat menjalankan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Perlengkapan yang diberikan Petrocina diperuntukkan bagi 395 JCH Tanjab Barat. Rudi Hermawan berharap seluruh JCH tidak melihat berapa nilai perlengkapan yang diberikan, tapi kemanfaatannya dalam membantu JCH dalam menunaikan ibadah haji. Kita sampaikan hari ini adalah setiap jemaah haji kita sediakan hand spray mist, ya, karena cuaca di sana cukup panas, jadi semoga itu bermanfaat untuk membantu spray ke wajah, kemudian sandal dan bag beberapa keperluan amenities untuk kebutuhan jemaah haji di sana. Dan perlu saya sampaikan bahwa memang mungkin nilainya tidak seberapa, tapi saya sangat berharap peran serta dari perusahaan dalam mengambil peran untuk ikut membantu kegiatan ibadah jemaah haji dari khususnya Tanjung Jabung Barat. Khususnya sama seperti yang disampaikan tadi sama Bapak Bupati dan sebagainya, bahwa di sana karena cuacanya berbeda, kita harus selalu menjaga kesehatan, ya. Terus jangan sampai disia-siakan karena kesempatan untuk bisa beribadah haji itu tidak bisa dimiliki semua orang karena waktu tunggu dan sebagainya. Kita sangat memohon bahwa bisa menikmati semua urutan ibadah sesuai yang disyariatkan, dan sehingga insya Allah pulang dalam keadaan haji mabrur dan mabrurah insya Allah. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengucapkan terima kasih kepada Petrocina Internasional Jabung Ltd yang telah membantu seluruh JCH. Bantuan ratusan paket perlengkapan sangat bermanfaat bagi seluruh JCH dalam menunaikan ibadah haji. Anwar Sadat berpesan kepada seluruh JCH untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kami atas nama pemerintah daerah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DPRD serta seluruh jajaran Kemenag mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi calon jamaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tahun ini alhamdulillah kurang lebih 376 jamaah haji kita, mulai dari usia muda sampai yang tua. Nah, hari ini kami secara resmi melepas keberangkatan jamaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan juga kita mendoa bersama semoga jamaah haji kita diberi kesehatan, kelapangan, kekuatan, dan insya Allah mudah-mudahan dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang, damai, aman, sehat, dan insya Allah mudah-mudahan juga kembali dalam keadaan selamat serta membawa gelar haji yang mabrur, bagaimana yang memang dicita-citakan oleh jamaah haji kita. Pelepasan dan penyerahan bantuan dari Petrocina Internasional Jabung Ltd itu turut dihadiri Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi, Ketua DPRD Tanjab Barat Abdullah, dan Dim 0419 Tanjab, Government dan Relation Superintendent Saiful, Komdep Supervisor M. Yuda Ramadhani, dan staf Komdep Resmanuddin. Didi Haryadi, TPRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melepas keberangkatan 395 jemaah calon haji. Anwar Sadat berpesan agar seluruh JCH selalu menjaga kesehatan di Tanah Suci Mekah. 395 jemaah calon haji JCH Kabupaten Tanjab Barat menerima arahan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. JCH Tanjung Jabung Barat terbagi dalam 2 kloter.
yakni kloter pertama berangkat pada 3 Juni dan kloter kedua berangkat pada 4 Juni 2023. Sebelum dilepas, seluruh JCH berkumpul dan menerima arahan serta masukan dari Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat untuk senantiasa fokus selama menjalankan ibadah haji. Jemaah calon haji yang berangkat tahun ini sangat beruntung karena waktu tunggu haji yang tidak lama. Anwar Sadat berpesan agar seluruh JCH senantiasa mengikuti aturan yang berlaku dan tetap mengikuti arahan dari tim pemandu haji. Selalu berada dalam kelompoknya, rombongannya, untuk menghindari sesat ya, atau nanti tidak dapat menemukan jalan kembali ya. Kadang-kadang ini sering kali terjadi. Nah, oleh karena itu tanda jamaah haji itu selalu dibawa hingga mudah kita untuk mengenali apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terakhir juga kami berpesan pada jamaah haji kita untuk mendoakan ya pada pemerintah daerah ya, seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bersinergi dapat membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan dan Ketua DPRD Tanjab Barat Abdullah juga berpesan kepada seluruh JCH untuk selalu menjaga kesehatan, nama baik daerah, dan tetap menjaga kekompakan. Menjaga kesehatan menjadi kunci utama selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah pada hari ini mendampingi Pak Bupati dalam rangka pelepasan jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023. Harapannya pada jemaah haji itu menjadi haji yang mabrur dan umroh setelah selamat kita pulang ke tanah air. Terima kasih. Ya Bang. Haji seluruh dunia kumpul, mungkin kesabaran dalam menjalankan tugas dan juga konsumsi makan dan segala macam, mungkin ke tempat mandi, ke tempat toilet, ini perlu kesabaran. Yang jelas sesuai dengan apa yang disiapkan, yang telah ditunjuk oleh mungkin dari Kementerian Agama. Yang jelas keberangkatan haji ini kita berharap semoga jemaah kita selamat dalam menjalankan ibadahnya dan juga selamat pulang ke tanah air, mudah-mudahan menjadi haji yang makbul. Sementara, Kepala Kantor Kemenak Tanjab Barat, Rahman Sayuti mengatakan 395 JCH telah melakukan vaksinasi manitis dan COVID-19. 395 JCH akan berangkat menggunakan 10 bus menuju kota Jambi pada 4 Juni dan 5 Juni 2023. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, Taman Bermain dan Wisata Rindu Alam Golden Solok Selatan memiliki suasana yang asri dengan pemandangan nan indah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Taman Bermain dan Wisata Rindu Alam Golden yang terletak di Golden Am, Negari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, menyuguhkan wisata alam yang indah. Wisata Rindu Alam ini mengusung konsep wisata keluarga kepada para pengunjungnya. Berada persis di kaki Gunung Kerinci, menjadikan Taman Bermain dan Wisata Rindu Alam Golden memiliki suasana alam yang asri berhawa sejuk dengan pemandangan nan indah. Selain wisata alam, Taman Bermain dan Wisata Rindu Alam Golden ini juga menyuguhkan wisata keluarga dengan konsep bermain air, taman bermain anak, serta spot dengan saung keluarga. Ditambah dengan pengenalan terhadap berbagai jenis tanaman, buah-buahan yang ada di lokasi. Taman Bermain dan Wisata Rindu Alam Golden juga menyediakan kolam renang dengan fasilitas wahana permainan air seperti seluncuran dan air tumpah, ditambah dengan permainan anak pada Taman Bermain. Pengunjung juga bisa menikmati sensasi memberi makan ikan pada kolam yang terdapat di Taman Bermain dan Wisata Rindu Alam Golden ini, serta memiliki fasilitas kafe yang dilengkapi dengan hiburan live musik.
Untuk menikmati taman bermain dan wisata ini tidak perlu merogoh kocek dalam. Setiap pengunjung yang masuk ke lokasi hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 dengan mendapatkan fasilitas parkir kendaraan gratis. Yang kita tawar di kolam renang Rindu Alam Golden, selain daripada kolam renang yang dilengkapi dengan seluncuran dan air tumpah, nah, kita juga menyediakan fasilitas lain seperti ada permainan anak-anak, dan juga kita menyediakan adanya ayunan anak-anak, tempat-tempat anak-anak bermain, dan juga kita menyediakan adanya spot-spot daripada tempat bersantai keluarga. Mengisi waktu liburan, mungkin taman bermain dan wisata ini bisa menjadi salah satu lokasi yang direkomendasikan sebagai destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Dari Kabupaten Solok Selatan, ini laporan di Kilas Mana, TVRI Sumatera Barat. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.